Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta didik kelas 7 SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa walaupun dalam keadaan yang terbatas, hanya melalui via daring atau streaming video visual gitu ya. Pada kesempatan hari ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai perumusan dasar negara bagian 1. Bahwasanya tujuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pentingnya dasar negara bagi sebuah negara. Kemudian akan dijelaskan juga mengenai perumusan dasar negara di dalam BPUPKI. Kemudian kita akan identifikasi tokoh-tokoh siapa saja yang merumuskan atau mengusulkan dasar negara. Kemudian yang terakhir nanti akan menganalisis proses perumusan dasar negara dan penempatan Pancasila sebagai dasar negara dalam Panitia 9. Baiklah, sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam materi kita, saya akan menampilkan sedikit video dokumentasi. Hidup Bung Karno! Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Hidup Bung Karno! Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyatnya. Karena kita sangat kaya, tapi kenapa kita selalu kelaparan? Sepertinya pilihannya cuma satu, bekerja sama dengan Nippon. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih punya senjata, Cukup. Kita adalah tuan untuk tanah kita sendiri. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berterialah! Kita harus melawan! Kita harus Nah, video tadi merupakan bagian potongan di mana materi-materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Untuk itu, kita akan bahas terlebih dahulu dari proses awal masuknya negara Jepang ke Indonesia. Oke, tepatnya pada tanggal 8 Maret tahun 42, itu pihak Belanda yang sebelumnya menguasai Indonesia itu harus menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Jepang. Nah, tempat penyerahan kekuasaan oleh Belanda kepada pihak Jepang itu dilaksanakan atau dilakukan di daerah Kalijati. Maka dari itu dikenal dengan yang namanya istilah Perjanjian Kalijati.
di mana pihak Belanda itu diwakili oleh Terpoten, kemudian dari pihak Jepang itu diwakili oleh Hitoshi Imamura, yang dimana isi dari perjanjian Kalijati tersebut itu Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat. Pihak Jepang yang sudah menerima kekuasaan dari Belanda kemudian dianggap sebagai pahlawan bagi bangsa Indonesia karena telah mengusir bangsa Belanda. Padahal sejatinya bangsa Belanda kan juga ingin menjajah bangsa Indonesia, ingin memanfaatkan sumber daya alamnya, ingin memanfaatkan sumber daya manusianya juga. Nah, untuk mempermudah, untuk memuluskan niatnya itu, Jepang memberikan beberapa poin penting untuk masyarakat Indonesia dengan menyuarakan bahwasanya Jepang ini adalah pelindung Asia, Jepang adalah pemimpinnya Asia, dan Jepang adalah cahayanya Asia. Dengan begitu, masyarakat Indonesia itu mudah untuk ditipu atau mudah untuk dibohongi, seperti itu. Kemudian, selama kekuasaan Jepang di Indonesia, Belanda tidak terima dong bahwasanya pihak Jepang mengalahkan pihak Belanda. Maka dari itu, pihak sekutu itu terus melancarkan serangan sejak tahun 1944. Nah, awalnya diseranglah itu kota Ambon, kemudian diserang kota Makassar. Makassar jatuh, kemudian Manado jatuh ke sekutu, kemudian di Surabaya. Nah, hal ini menyebabkan daerah kekuasaan yang dimiliki oleh Jepang itu mengalami penyempitan dan pihak Jepang mulai terdesak. Pada tanggal 17 September tahun 1944, Perdana Menteri Kunaiki Koiso pernah menjanjikan kepada Jepang, maksudnya kepada Indonesia, untuk diberikan kemerdekaan sebagai upaya dari Jepang untuk menarik simpati agar bangsa Indonesia mau membantu dalam peperangan yang dilakukan oleh pihak Jepang kepada pihak sekutu. Nah, realisasinya untuk meyakinkan bangsa Indonesia yaitu dengan dibentuknya badan yaitu BPU-PKI, atau nama Jepangnya itu disebut juga dengan Zokuritsu Zunbi Tyosakai. Kemudian pada tanggal 1 Maret itu resmi didirikan. Sebagai ketuanya adalah Dr. Rajiman Widyoningrat. Dan wakilnya itu ada 2, dari pihak Indonesia dan dari pihak Jepang. Bertepatan setelah 2 bulan diumumkannya badan BPU-PKI ini, tanggal 29 April tahun 1945, bertepatan dengan hari kelahiran Kaisar Hirohito, BPU-PKI dan anggotanya itu dilantik. Jumlah total anggota BPU-PKI itu ada 69, 62 dari warga Indonesia asli dan 7 orang dari warga Jepang. Akan tetapi 7 orang ini tidak memiliki hak suara di dalam keorganisasian. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video berikut. BPU-PKI ini beranggotakan 67 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada hari pertama sidang, Dr. Rajiman meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan ini pada hari pertama tanggal 29 Mei dipenuhi oleh Muhammad Yamin, yang mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara tersebut. 1.
Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan butir-butir nilai yang diusulkannya menjadi dasar negara. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Namun belum ada satupun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk membangun Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan nama yang tepat untuk kelima dasar negara yang disampaikan. Nama kelima dasar itu adalah Pancasila. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan anggota-anggotanya adalah Muhammad Hatta, Sutarjo Karto Hadikusumo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang sebagian diantaranya sedang menghadiri sidang Chosangin, sebuah badan penasihat yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil lain yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujono, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, A.K. Muzakir, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 dibentuk untuk mencari modus antara apa yang disebut golongan Islam dengan apa yang disebut golongan kebangsaan mengenai soal agama dan negara. Panitia kecil ini berhasil mencapai modus itu yang diberi bentuk suatu rancangan pembukaan hukum dasar. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta termaktub rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi adalah penggalian rumusan dasar negara yang dibuat oleh BPUPKI. Dan sekarang tugas kalian adalah silahkan ambil LK yang pernah diberikan kepada kalian dan silahkan dianalisis menurut materi yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.